Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan pada video saya kali ini kemarin ada yang komentar ya di YouTube saya. Dia bilang, Pak, kenapa sih kopi kenangan bisa sukses? Ya saya coba jawab ya, saya nggak tahu apakah boleh nggak sih saya sebut kopi kenangan gitu ya. Ya boleh lah ya, saya juga tidak menjelekkan Anda kan sukses. Ya saya nggak bilang saya tahu seluk-beluknya kenapa Anda bisa sukses, tapi ya menurut dari segi kacamata saya lah saya akan coba melihat ya. Nah, jadi menurut saya kemarin saya udah coba ya kopi Anda sih terus terang ya enak sih. Maksudnya dengan harga, dengan kualitas, dengan tempat, dengan standar mutu yang baik. Oke, lumayan, ya kan. Em, Ya udah saya mulai aja ya. Saya baca contekan sedikit. Oke. Nah, menurut saya setelah saya coba sendiri, kenapa aduh saya nggak enak sebut nama terus. Anggaplah pokoknya saya bilang mulai sekarang kopinya aja ya, jangan pakai nama ya. Saya juga nggak tahu boleh nggak saya sebut nama. Saya pakai kopinya aja ya, oke. Nah, menurut saya kopinya itu bagus, oke. Standarnya oke. Terus tempatnya juga nggak malu-maluin buat nongkrong ya kan. Dibandingkan dengan si bintang itu ya, bintang yang dari Amerika sana, oke lah. Ya mungkin ya nggak bisa 100% sama, tapi nggak malu-maluin. Harganya juga kalau saya nggak salah lihat itu, saya cobain sekitar 25.000 sampai berapa ya, sekitar ya segituan lah. Jadi secara harga oke, tidak terlalu sampai ngegorok. Terus secara kualitas oke, secara standar oke, tempatnya oke, kebersihan oke, segala macam. So, there you go. Sebenarnya tidak ada magic ya, karena kalau secara kualitas, secara kualitas mungkin tidak unggul. Saya nggak berani bilang unggul ya, karena ada harga, ada barang. Tapi bedanya itu tidak sampai beda sampai harga sampai segitunya juga. Jadi menurut saya dengan harga segitu value yang diberikan itu oke, cukup oke. Tempat oke, kualitas oke, standar mutunya dijaga, semuanya oke. Nah, saya rasa itu ya. Nah, saya tidak berani ngomong pergulatannya waktu bikin usaha ini gimana, itu ranah yang terus terang saya juga nggak tahu. Itu cuman ownernya doang yang bisa cerita. Tapi menurut saya, kalau misalkan, oh ya, sebelumnya saya tambahkan lagi manajemen dan modal. Ya, karena setahu saya kopi kenangan itu tidak buka kopi kenangan lagi. Kopinya itu tidak boleh franchise ya. Jadi setahu saya jadi semua pendanaan semua internal harusnya. Dan dari segi manajemen untuk bisa memanage begitu banyak cabang itu harus kuat di belakangnya. Nah, jadi saya terus terang belum baca ya Bapak. Kalau misalnya Bapak ownernya ya Bapak boleh hubungi saya. Koreksi saya silahkan. Saya terima dengan senang hati. Tapi menurut saya, sekilas yang saya pernah dengar ini katanya ya, saya bukan mengada-ngada, tapi terus terang ini katanya, ownernya dulu udah coba A, coba B, coba C, gagal, akhirnya mereka buka ini. Nah, jadi sampai situ aja saya nggak berani ngomong banyak, karena saya terus terang saya nggak kenal sama ownernya. Oke. Nah, tapi kalau dari segi manajemen, saya bisa pastikan, kalau kamu lihat kopi kenangan sukses, kamu buka satu cabang, belum tentu kamu sukses. Kenapa? Karena satu hal. Timing, momen, hoki, itu berapa hal ya banyak ya. Pokoknya banyak hal lah. Timingnya pas, momennya pas, hokinya pas. Mungkin memang jalannya si owner ini memang untuk jalannya di kopi. Kalau saya punya modal 1M, saya buka 2 toko seperti resepnya sama. Rasanya saya bisa tiru lah, kurang lebih hampir sama. Karena kopi is kopi, betul nggak? Terus slogannya hampir sama, kotaknya hampir sama semua. Belum tentu saya bisa sukses. Kenapa? Karena modal saya tidak sekuat modal dia. Dia kalau misalnya sekali buka bisa 5, dia bisa ada namanya manajer mutu ya, bisa keliling-keliling, dia punya standar bisa. Standar itu mahal, nah. Kalau misalnya standar kamu mau bagus itu nggak, sebenarnya gini loh ya, dari segi manajemen, bikin standar tinggi yang bagus, mutu terjamin itu nggak bukannya susah, gampang sekali. Cuman masalahnya adalah nggak murah. Kalau kamu modalnya nggak kenceng, kamu mau bikin kopi seperti si kopinya itu tadi, 5 biji, kamu nggak akan bisa. Kenapa? Kamu akan tekor. Karena untuk bisa gitu, kamu harus standby, kamu harus berani bayar pegawai kamu supaya mereka bikin kopinya nggak asal ya kan. Kamu harus misalnya susunya kalau sudah sekian buang, mau rugi mau nggak pokoknya buang. Nah itulah namanya standar.
Kamu nggak bisa hire orang yang terlalu rendah pendidikannya sampai nggak bisa ngerti yang namanya standar mutu. Itulah namanya kenapa di McDonald, di franchise-franchise yang sudah ternama, mereka standarnya sangat bagus. Dimanapun kamu pergi, mau di pelosok, mau dimanapun, salam, kebersihan, semua gimana. Karena mereka berani bayar dan mereka expect dan mereka keluar duit ekstra untuk jaga kualitas ini. Saya dulu pernah kerja di Pizza Hut ya, itu berapa bulan sekali kita pasti dicek. Ada manajernya, ada standar mutu, dan they take it seriously. Kalau kamu asal-asalan, kamu anggap remeh, udahlah malas cuci lah, nggak ada yang lihat, ngapain gue cuci, nggak ada yang lihat. Biasanya kalau bikin kopi itu ada takarannya ya. Misalnya latte, berapa mililiter susu, berapa kopinya, berapa lama, itu ada standarnya. Nah kalau misalkan orang yang buka kopinya asal-asalan, trainingnya asal-asalan, akhirnya yang harusnya ditakar mereka kira-kira aja lah, udah kebiasaan main asal tuang. Terus suhu airnya berapa? Saya pernah satu kali ya, bukan di kopinya ini, saya beli kopi. Jadi mungkin kan outletnya kecil, mereka cuma pakai water dispenser. Jadi water dispenser itu mereka cuma seduh kopinya. Itu water dispenser itu belum panas. Mungkin karena rame atau mungkin karena water dispensernya beli yang murah, jadi kapasitas air panasnya dikit, jadi akhirnya kopinya masih mentah. Dan hebatnya lagi si barista itu dia tidak merasa gitu kalau kopinya dia itu belum mateng. Nah bayangkan kalau misalnya hal-hal ini terjadi, ya pasti kamu bisnisnya tidak akan tahan lama. Nah jadi untuk bisa menjaga standar mutu seperti itu, memang harus ada, istilahnya bisnis kamu tuh harus besar, bisnis kamu harus ada omset yang besar untuk bisa menjaga kualitas. Jadi ini sepertinya apa ya? Satu lingkaran yang susah. Kalau kamu nggak cukup sukses, kamu nggak bisa jaga mutu. Kalau kamu nggak jaga mutu, kamu nggak bisa sukses. Jadi memang untuk awalan sesuatu, somebody has to lose duluan ya. Misalnya kalau saya buka nih, saya mau nyaingin kopinya. Saya harus modalnya 10 kali lebih kuat. Kalau Sun Tzu bilang 10 kali lebih kuat baru bisa ngelawan musuh. Kalau cuma 1 lawan 1 itu belum tentu menang, betul kan? Nah, kalau modal saya sama modal dia sama, belum tentu saya bisa menang. Kenapa? Dia lebih dulu, namanya sudah lebih ada segala macam, dia sudah ngerasain susah, sudah bayar uang sekolahnya, sudah jeduk-jedukan di sana, dia sudah sampai saat ini, saya baru mulai, saya pasti kalah, betul kan? Jadi kalau saya mau ngalahin dia, modal saya harus 10 kali lebih kuat, gitu kan. Nah, disinilah susahnya gimana antara menjaga mutu sama menjaga profit. Kalau kamu jaga mutu doang sih gampang. Tapi kalau kamu jaga mutu sembari ada profit, nah itu yang susah. Itu yang susah bener. Banyak orang buka restoran, anak orang kaya buka restoran, mutunya bagus, desainnya bagus, dekornya bagus, tapi nggak tahu baliknya kapan. Jadi yang paling susah tuh itu. Makanya jangan bilang orang ya, kenapa sih ini kok tempatnya jelek banget, ini kan bisa begini, bisa. Tapi kalau kamu bener-bener dagang, kamu mau profit, kamu misalnya buka toko bakmi pun sekalipun, ya kamu harus profit. Kenapa? Karena semua mutu itu mutu sama dengan uang. Kalau misalnya barang kamu nggak fresh, gini deh, kalau buka restorannya, kamu harus stok barang. Kamu misalnya kamu ada 20 macam menu. Nanti kalau saya datang ke sana, Pak, ini ada nggak? Ini habis, Pak. Ini habis, ini habis, ini habis. Cuma ada 2 macam doang. Akhirnya apa namanya kamu punya 20 menu kalau semuanya habis, betul nggak? Nah, tapi untuk bisa jaga standby 20 menu ini, saya datang semua menu ada, itu kamu harus stok, betul kan? Stok di belakang layar. Nah, stok di belakang layar sama dengan apa? Duit. Kalau misalkan barang kamu itu perishable, misalnya kamu beli cumi. Kalau cumi kalau udah nggak laku, udah busuk, harus dibuang. Jadi kalau misalkan kamu restoran, kamu jaga menu sampai 20 gitu. Ini nggak laku harus dibuang, ini nggak laku harus dibuang. Ya memang di lapangan tentu mereka ada trik-trik masing-masing ya. Misalnya ini sama ini hampir sama menunya. Jadi kalau nggak dibeli ini bisa kepake yang ini. Itu semua usaha pasti ada ada kungfunya sendiri. Tapi kurang lebih begitu. Untuk menjaga mutu itu memang nggak murah gitu loh. Seperti misalnya tadi kopi, AC tetap harus nyala. Sebenarnya kalau misalkan orang yang punyanya pelit, udahlah lagi sepi matiin AC lah, jadi panas-panas. Jadi orang yang datang pun jadi nggak pengen duduk lama segala macam. Atau misalnya tadinya bikin es batunya bagus, sekarang es batunya lagi murah, kita beli aja pakai gelas sama es kita getok sendiri. Akhirnya jadi akhirnya standar mutunya tuh jadi kurang bagus ya kan, akhirnya orang nggak mau pergi lagi. Kok saya jadi ngelantur ke standar mutu ya tapi kurang lebih begitulah. Kalau ditanya kenapa kopinya itu bisa laku, bisanya bisa sukses ya, bisa buka cabang di mana-mana, ya menurut saya sih tidak ada yang aneh, karena dilihat dari kasat mata memang dari segi manajemennya tentu saja bagus ya, karena untuk bisa bikin waralaba, bukan waralaba, untuk bisa buka cabang segitu banyak memang tidak mudah.
logistiknya itu tidak mudah ya. Terus memang rasanya juga oke, dan teman-teman saya surprisingly banyak yang suka sih, karena saya bikin kopi sendiri saya nggak gitu notice, tapi mereka bilang enak kok, enak banget kopinya si itu kan, lebih enak dari si itu. Oh ya, saya bilang saya coba lagi. Oh ya, oke lah gitu ya, selera kopi. Terus mungkin mereka sudah survei seleranya Indonesia seperti apa, manisnya segimana. Saya nggak suka terlalu manis ya, jadi buat saya mungkin di situ saya kurang cocok. Tapi intinya Indonesia itu suka yang manis. Nah, manisnya pas dengan gula aren. Saya nggak tahu gula aren, pencetus kopi gula aren itu siapa pertama. Tapi kayaknya mereka ya. Nah, jadi disitulah inovasinya, dan uniknya juga menu-menunya itu memang sedikit unik. Kopi kenangan, kopi mantan, kopi apa, kopi apalah namanya, pokoknya kopinya nyentrik-nyentrik. Jadi buat nangkring. Nah, istri saya juga termasuk suka. Dia sengaja suka pergi untuk beli kopi kenangan ya. Jadi semoga bisa terus berkembang, Pak. Semoga sukses, dan kapan-kapan kalau boleh saya pengen wawancara Bapak kalau misalnya Bapak berkenan. Ya, tapi terima kasih yang sudah nanya. Saya lupa kemarin. Tapi ya sudah, hutang saya sudah beres ya. Saya tampung dulu soalnya kemarin saya lumayan sibuk. Dan memang juga untuk bikin video gini juga saya juga harus dapat ilham ya. Terus terang memang saya nggak riset panjang lebar. Karena saya apa adanya aja. Karena kalau saya riset mungkin saya hanya akan menjadi, saya udah istilahnya kalau udah saya riset ya saya nggak afdol lah ya, karena saya udah tahu, udah nyontek istilahnya. Kalau ini dari pengamatan yang murni, saya nggak nyontek sejarahnya si kopi kenangan gimana, dari pengamatan saya yang objektif. Kebetulan pas saya belum lihat, saya belum istilahnya saya belum pelajari lah sejarahnya sampai bisa ada hari ini gitu. Oke, terima kasih, dan semoga videonya menjawab ya. Walaupun juga saya terus terang saya nggak kenal, saya nggak bisa bongkar sampai gimana juga. Namanya juga rahasia orang. Namanya setiap orang pergumulan sukses pasti ada yang masing-masing. Tapi ya intinya kurang lebih gitulah. Standar mutu harus dijaga. Momennya harus pas, harganya harus pas, modalnya harus pas. Banyak hal yang memang kalau menentukan dalam sebuah bisnis sukses atau enggak itu memang banyak hal. Kadang-kadang ya ada bisnis yang sebenarnya nggak ada yang salah, cuman timingnya aja salah. Masyarakat belum bisa menerima itu. Misalnya dulu 10 tahun lalu, 20 tahun lalu Metaverse tuh udah ada loh sebenarnya. Saya dulu pernah dikasih CD ya. Mereka tuh konsepnya juga begitu. Kamu bisa jalan-jalan di mall. Ya sebenarnya konsepnya seperti marketplace sekarang lah. Tapi back in 20 years ago itu lumayan. Tapi akhirnya kacau. Kenapa? Karena teknologinya belum siap. Masyarakat belum siap, smartphone belum ada, segala macam belum ada gitu kan. Jadi memang ya beda zaman lah ya, beda timing, dan memang hokinya juga mungkin belum masuk gitu loh. Jadi memang ada orang yang ya udah jalannya, udah hokinya gitu, dan semuanya klik, the stars align, jadilah mereka sukses di bidang itu. Kadang-kadang banyak orang yang berusaha mengikutin tapi juga nggak sukses juga. Kenapa? Karena bukan hokinya. Ya, kita nggak bisa ngikutin 1:1 itu nggak bisa. Kenapa? Karena gimana pun juga mereka mulai duluan. Kecuali kalau kita bisa misalnya ada mesin waktu, nah kita bisa tuh 1:1. Nah itu, tapi itu pun salah satu pasti kalah. Kenapa? Karena market tuh segitu-segitu aja. Ya, saya kasih tahu cerita sedikit lagi lah ya. Kalau misalkan kopi kenangan ya buka 10 cabang di Bandung sukses. Nanti ada kopi mantan, terus kopi baper, kopi apa lagi, semua buka kopi-kopi, 10 perusahaan baru bikin kopi yang sama. Semuanya tidak akan bisa sukses. Kenapa? Ingat, marketnya tetap satu. Marketnya tetap orang Bandung, ya kan? Saya pergi ke mall nih, ada 4 toko kopi depan saya. Saya cuma bisa minum sekali kan, betul nggak? Nah, jadi akan ada satu titik di mana udah jangan buka toko kopi lagi, udah kebanyakan. Kamu paksain buka, akhirnya kebanyakan semuanya nggak untung. Kamu juga nggak untung, si itu tetap untung karena dia udah ada nama kamu, akhirnya rugi sendiri gitu. Karena market juga jangan salah ya, market itu ada saturasinya. Jadi kalau market sudah saturated, kamu buka toko yang lebih baru lagi juga percuma, akhirnya kanibal. Konsumen yang sama ditarik kiri, tarik kanan, akhirnya lama-lama jenuh juga gitu loh. Makanya yang namanya kekinian itu ada bahayanya juga ya. Kenapa? Karena kalau oversaturated, animo berkurang, itu nendangnya akan 2 kali lipat. Oke, nah sekian saja. Terima kasih udah nonton ya. Nanti masih banyak video yang lain. Tolong klik like dan subscribe. Oke.